Kisah Nabi Musa sakit gigi. Dalam kitab Kifayatul Awam karya Ibrahim Al-Bajuri, dikisahkan bahwa suatu ketika Nabi Musa AS pernah mengeluh menderita sakit gigi. Karena sakit, maka beliau pun merasakan keadaan yang tidak mengenakan dan giginya tersebut cukup mengganggu saat digunakan untuk mengunyah makanan. Lebih dari itu, sekujur tubuh Nabi Musa juga terasa ikut sakit, kurang nyaman dan tidur pun tak nyenyak. Nabi Musa AS selalu mengadukan sakit giginya itu kepada Allah SWT, dan Allah berfirman kepadanya, "Ambillah rumput fulani dan letakkanlah di atas gigimu yang sakit." Mendengar perintah tersebut, Nabi Musa AS tak membantah, kemudian langsung bergegas mencari rumput tersebut dan meletakkannya pada gigi yang sakit. Atas izin dan kehendak Allah SWT, sakit gigi yang diderita Nabi Musa AS akhirnya hilang. Gigi Nabi Musa AS langsung sembuh dan tak lagi terasa sakit, beliau pun lantas bisa tidur dengan nyenyaknya. Namun sekian waktu kemudian, sakit gigi yang diderita Nabi Musa AS itu kambuh lagi. Karena sudah mengetahui bahwa rumput falani yang sempat diambil dulu bisa menyembuhkan sakit gigi yang diderita, maka tanpa pikir panjang Nabi Musa AS langsung mengambil rumput tersebut. Beliau meletakkan rumput itu sebagaimana dulu pertama kali mengobati giginya yang sakit. Nabi Musa AS begitu mantap dan yakin bahwa rumput itulah yang berkhasiat menyembuhkan sakit gigi. Di luar dugaan, setelah mengobatinya dengan rumput itu, sakit gigi yang diidapnya bukannya sembuh, malah lebih parah dari yang semula. Padahal, Nabi Musa AS merasa tak salah mengambil rumput untuk mengobati giginya tersebut. Rumput yang beliau gunakan untuk obat sama persis seperti yang dahulu pertama kali diambilnya. Nabi Musa AS pun akhirnya kembali memohon pertolongan kepada Allah SWT dan lantas berdoa, "Wahai Tuhanku, bukankah Engkau yang telah memerintahkanku untuk berobat dengan rumput ini, dan Engkau telah menunjukkanku kepadanya?" Maka Allah SWT berfirman, "Wahai Musa, Aku adalah yang menyembuhkan dan Akulah yang mengobati. Akulah yang memberi mudorot dan Akulah yang memberi manfaat. Engkau telah bermaksud kepadaku pada saat yang pertama, maka Aku pun menghilangkan sakitmu, dan sekarang Engkau bermaksud kepada rumput itu dan tidak bermaksud kepadaku." Nah, hikmah dari kisah di atas sangat jelas. Kita dapat mengambil pelajaran bahwa hakikat yang membuat sakit menjadi sembuh itu bukanlah obat, melainkan semua atas izin Allah SWT. Obat hanyalah wasilah perantara saja. Dalam kasus sakit gigi yang diderita oleh Nabi Musa AS, kesembuhan gigi yang sakit itu bukanlah karena rumput falani. Karena itu, pada kasus yang kedua Allah SWT menunjukkan kepada Nabi Musa bahwa rumput yang dulu digunakan sebagai obat itu ternyata sama sekali tidak mampu menyembuhkan rasa sakit ketika Allah SWT tidak mengizinkan. Namun sayangnya manusia kerap lupa, tidak sadar dan juga sombong. Bahkan kita tak jarang percaya dan begitu yakin bahwa obat itu yang menyebabkan kita sembuh dan sehat. Padahal obat itu sekedar perantara saja, bukan penyebab. Kemudian, hal yang kerap terlupakan lagi adalah tentang keberadaan dokter. Padahal, dokter itu bukanlah penyembuh penyakit. Dokter hanyalah orang yang mengobati, dan lagi-lagi, masalah kesembuhan itu adalah atas izin Allah SWT. Jadi sembuh itu bukan karena obat, bukan karena dokter, keduanya hanyalah wasilah atau perantara saja. Hakikat yang mampu menyembuhkan sakit manusia adalah Allah SWT. Salah satu dari nama-nama Allah adalah Asy-Syafi, yaitu Allah yang Maha Menyembuhkan. Namun bukan berarti ketika sakit kita tidak mau minum obat atau periksa ke dokter. Ikhtiar perlu, berdoa dan keyakinan tetap wajib. Semoga kita bisa mengambil pelajaran